wanna do it all again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat rekan-rekan semua, buat sahabat-sahabat semua, dan buat teman-teman semua. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua, teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam berusaha, serta selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Jumpa lagi bersama saya, Mas Jo, di channel Mas Jokowi Farm, channel yang membahas seputar budidaya ikan air tawar. Nah, pada konten kali ini teman-teman, saya ingin beraktivitas kembali di farm saya, farm Mas Jokowi Farm, farm yang membudidayakan ikan air tawar, pembibitan ikan nila, ikan koi, ikan gurame, serta ikan lele teman-teman. Nah, pada hari ini teman-teman, saya ingin sortir bibit ikan nila merah Larasakti teman-teman, yang ada di kolam ini teman-teman. Nah, di kolam ini rencananya nanti bibit akan saya sortir menggunakan bak ayakan. Ya, ini teman-teman, bak ayakan ini adalah bak ayakan ukuran 6 teman-teman, yang akan saya gunakan untuk mensortir bibit ikan nila merah Larasakti yang ada di kolam ini teman-teman. Jadi nanti akan saya sortir menggunakan bak ayakan. Dan selanjutnya teman-teman, saya akan mengeringkan terlebih dahulu kolam untuk bibit ikan nila ini teman-teman. Jadi untuk kolam bibit ikan nila ini pipa pembuangannya berada di samping kolam teman-teman. Jadi tujuan saya membuat pembuangan yang ada di samping ini agar mempermudah saat pengeringan kolam. Nah, ini adalah pipa pembuangan teman-teman. Ini pipa pembuangan untuk kolam yang di sebelah ini teman-teman. Jadi ini pipa saya akan cabut terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa lihat begitu saya cabut airnya langsung keluar. Nah, air ini menuju di selokan yang ada di samping teman-teman. Nah, selokan ini adalah tempat pembuangan air dari kolam-kolam saya teman-teman. Jadi kolam ini teman-teman, ini kita sisa menunggu sekitaran 10 sampai 15 menit untuk mengeringkan satu kolam ini teman-teman. Karena volume air untuk kolam ini berkisar 5.000 liter air teman-teman, atau 5 kubik. Nah, kita tunggu teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, setelah menunggu sekitar 12 menit, air kolam untuk pembibitan ikan nila merah saya ini sudah kering teman-teman. Akan saya tunjukkan ke rekan-rekan semua, ke teman-teman semua, bibit ikan nila merah Larasakti yang ada di farm saya, farm Jokowi Farm. Ya, inilah bibitnya teman-teman, yang rencananya akan saya sortir pada hari ini untuk saya pisah antara ya bibit yang lebih kecil dengan bibit yang lebih besar teman-teman. Mari teman-teman kita sortir bibit ini. Nah teman-teman, ini saya akan mempersiapkan peralatan saya terlebih dahulu. Ini saya membawa serokan untuk menangkap bibit ikan nila merah ini. Nah, rencananya teman-teman, untuk bibit yang saya tangkap ini akan saya simpan terlebih dahulu di jaring atau kerambak teman-teman. Karena biasanya ikan ketika kita keringkan kolam kayak begini teman-teman, ini ikan akan sedikit kekurangan oksigen. Jadi untuk mempercepat pemulihan dari ikan, saya menggunakan kerambak dan saya bantu dengan aerator teman-teman. Jadi agar bibit ikan ini tetap sehat, untuk mengurangi resiko kematian atau stres pada bibit ini teman-teman, bibit ikan nila merah maupun bibit ikan lainnya teman-teman. Penyortiran yang saya lakukan ini teman-teman, ini saya lakukan rutin setiap 2 minggu sekali. Tujuan saya melakukan penyortiran ini agar ikan nila ataupun ikan lainnya ini ukurannya bisa seragam teman-teman. Jadi ketika kita memberi makan, antara ikan yang lebih besar dengan ikan yang lebih kecil ini tidak saling berebut makanan teman-teman. Biasa ketika kita memberi makan, ini lebih banyak ikan-ikan yang ukurannya lebih besar itu memakan makanan. Jadi bibit ikan yang kecil itu kurang untuk mendapatkan makanan teman-teman. Jadi ketika kita sortir setiap 2 minggu sekali, maka ketika ukurannya seragam, ini bibit akan lebih sama untuk mendapatkan asupan makanan yang kita berikan teman-teman. Mungkin buat teman-teman semua, para teman-teman penghobi atau pembudidaya ikan air tawar maupun ikan lainnya, ketika kita melakukan pensortiran sebaiknya kita menggunakan bak ayakan teman-teman. Karena ketika kita menggunakan bak ayakan,
itu bibit yang kita sortir itu hasilnya lebih maksimal teman-teman, ukurannya lebih sama dibanding kita menggunakan secara manual teman-teman. Dan selain itu juga ketika kita menggunakan bak ayakan, itu proses pensortiran itu akan lebih cepat teman-teman. Jadi berapapun bibit yang kita akan sortir itu dengan menggunakan bak ayakan itu lebih cepat teman-teman dibanding kita mensortir secara manual. Untuk satu kolam ini teman-teman, kemarin saya isi bibit larva ikan nila merah laras sakti ini berkisar antara 2000 ekor teman-teman. Jadi untuk 2000 ekor ini ketika saya melakukan pensortiran ini tidak cukup 5 menit untuk mensortirnya teman-teman. Yang lama itu ketika kita menangkap bibit, mengumpulkan bibit-bibit ini ke wadah atau ke jaring teman-teman. Kalau proses pensortiran itu nggak sampai 5 menit sortir sudah selesai teman-teman. Karena saya sendiri di farm saya ini menggunakan bak ayakan untuk proses pensortiran bibit-bibit ikan nila. Nah ini sudah selesai teman-teman, saya menangkap, mengumpulkan bibit nila merah ini ke jaring atau ke kerambak ini teman-teman. Saya akan angkat terlebih dahulu kerambak ini ke tempat kolam tempat sortir teman-teman. Saya bawa dulu teman-teman ke kolam sortir. Yang saya simpan terlebih dahulu di sini teman-teman. Saya nanti akan saya sortir di kolam kecil ini teman. Nah di kolam ini ada beberapa kerambak teman-teman, tempat saya mensortir bibit-bibit yang ada di farm saya. Nah begini teman-teman, cukup kita ambil bibit ini, kita masukkan ke bak ayakan. Ini dengan mudah kita untuk mensortir teman, ukurannya akan lebih seragam. Mudah sekali teman-teman proses pensortiran menggunakan bak ayakan seperti ini teman-teman. Ini bibit sekitar 2000 ekor, ini nggak sampai 5 menit saya mensortirnya teman-teman. Ini sudah selesai. Ini cukup menggunakan satu bak ayakan teman-teman. Ini saya menggunakan bak ayakan 6 untuk mensortir bibit ikan nila yang sebesar jari tangan teman-teman atau jari telunjuk. Ini ukurannya sekitar 4 sampai 5 cm. Ini menggunakan bak ayakan nomor 6 saya teman-teman. Saya menggunakan bak ayakan nomor 6 untuk mensortir bibit ikan nila ini. Nah ini sudah selesai teman-teman, sudah sisa sedikit bibit yang akan saya sortir. Nggak sampai 5 menit teman-teman, 2000 ekor sama sortirnya. Cepat sekali teman-teman ketika kita mensortir menggunakan bak ayakan seperti ini. Jadi buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, para pemula budidaya, terutama budidaya pembibitan, ini kita rekomendasikan untuk mensortir menggunakan bak ayakan seperti ini teman-teman. Ini bibit yang kita sortir ini hasilnya lebih seragam dan prosesnya cepat sekali teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, proses pensortiran yang saya lakukan pada hari ini untuk mensortir bibit ikan nila selesai teman-teman. Akan saya tunjukkan ke teman-teman semua, ke rekan-rekan semua. Ya inilah hasil sortiran yang saya lakukan pada hari ini. Ini bibit yang tertahan atau bibit yang nyangkut di ayakan nomor 6 teman-teman. Teman-teman bisa lihat ukurannya seragam, tidak ada yang kecil dan tidak ada yang begitu besar. Dan ini untuk yang di sebelah ini adalah bibit yang keluar dari ayakan nomor 6. Ini ukurannya tidak seragam teman-teman karena ini bibit yang keluar dari ayakan nomor 6. Nah, untuk bibit ini teman-teman yang keluar dari ayakan nomor 6 ini akan saya besarkan kembali di kolam sebelah itu teman-teman, di kolam yang saya keringkan tadi. Ini sudah proses pengisian air kembali teman-teman. Nanti akan saya isi air, kemudian saya tebar kembali di kolam tadi teman-teman untuk saya besarkan kembali, dan nanti setelah 2 minggu bibit ini akan saya ayak kembali teman-teman. Itulah proses pensortiran bibit ikan nila merah laras sakti yang ada di farm saya, Farm Jokowi Farm. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi buat teman-teman semua dalam berbudidaya ikan air tawar, khususnya rekan-rekan sahabat-sahabat pemula dalam berbudidaya atau proses pensortiran bibit ikan nila atau ikan lain yang ada di farm teman-teman semua. Dan saya ucapkan sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.